Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada video ini kita akan belajar bersama-sama tentang jaringan komputer. Yang pertama adalah tentang pengertian dasar. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu terdiri dari dua kata, jaringan dan komputer. Jaringan itu merupakan sebuah sistem yang terdiri atas beberapa elemen atau komponen yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Khususnya untuk jaringan komputer ini adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Komponen di dalam jaringan seperti hari kemarin kita sudah pelajari. Yang pertama adalah device-nya, yaitu perangkat komputernya. Perangkat komputer di sini tidak harus berupa PC, ya tentunya utamanya adalah komputernya, PC-nya, yang di dalamnya ada perangkat yang menghubungkan dengan jaringan, misalkan ada kartu jaringannya atau kartu LAN, atau istilahnya adalah NIC, Network Interface Card. Bisa juga dengan modem. Kalau sekarang kita koneksi internet adalah sebuah jaringan komputer yang besar yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Kita bisa menggunakan HP kita untuk dijadikan semacam atau sebagai modem, yaitu alat yang dipakai untuk modulator, demodulator. Selain komputer, bisa juga ada perangkat yang lain seperti printer, scanner, itu juga bisa dihubungkan ke dalam jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan ini ya seperti tadi ada network interface card, kemudian ada modem, ada juga hub, ada switch, ada router, ada firewall. Kemudian media yang menghubungkan. Media ini bisa berupa kabel, wire, atau tanpa kabel, wireless. Yang keempat adalah aturannya, rule. Rule ini adalah semacam protokol. Mengenai istilah protokol, saat ini saya kira kita sering mendengarnya. Kita harus menjaga protokol kesehatan karena di masa pandemi ini, karena kita sedang berada di masa pandemi, di mana informasinya itu banyak yang terkena virus, khususnya adalah COVID atau Corona. Pengertian dasar tadi kita sudah sebutkan bahwa jaringan itu merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi komponennya, elemennya adalah ada perangkatnya, maksudnya ada perangkatnya, kemudian ada medianya, kemudian ada aturannya. Yang pertama adalah perangkat komputer. Komputer di dalamnya ada perangkat yang menghubungkan dengan jaringan tadi sudah. Kemudian ada perangkat jaringannya, ada medianya, ada aturannya. Manfaat dari jaringan. Yang pertama adalah resource sharing atau berbagi sumber daya, berbagi resource, semacam berbagi pemakaian printer. Pada hari kemarin kita sudah menyampaikan bahwa satu printer itu bisa dipakai secara bersama-sama. Kalau misalkan di dalam sebuah kantor itu ada 10 orang, maka yang menggunakan PC dan masing-masing itu membutuhkan printer atau menginginkan untuk bisa mencetak, maka tidak harus masing-masing itu memiliki printer satu-satu, tapi satu printer bisa dipakai secara bersama-sama dengan menghubungkannya melalui jaringan komputer. Kemudian ada CPU juga bisa dipakai bersama-sama, jadi satu sumber daya, kemampuannya dibagi dengan komputer yang lain. Kemudian ada juga memori, hard disk. Sekarang banyak tempat penyimpanan disewakan, baik secara gratis maupun berbayar, semacam penyimpanan file gambar seperti OneDrive atau yang lainnya.
Kemudian komunikasi. Dengan adanya jaringan komputer, maka kita semakin mudah untuk berkomunikasi. Kita semakin mudah untuk mengirim pesan melalui surat elektronik atau istilahnya adalah email, electronic mail. Kemudian kita sekarang juga mudah mengirim pesan melalui chatting atau semacam WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Kemudian akses informasi. Sekarang sudah tidak asing lagi dengan menggunakan smartphone yang kita punya di mana saja, sambil kita tiduran, kita bisa mengakses informasi yang ada di mana saja. Kemudian membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Ya, dengan adanya internet, ya, di mana berfungsi sebagai jaringan komputer yang luas yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia, maka informasi itu bisa dipertahankan agar tetap up to date. Kemudian sebagai sistem penyimpanan data terpusat ataupun terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda serta membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Jadi data itu bisa disimpan secara terpusat, misalkan semacam data akademik, data nilai, data siswa, datanya itu disimpan di satu tempat, di satu server, kemudian diakses secara bersamaan. Atau bisa juga datanya itu ada di beberapa tempat, ada di beberapa server, jadi terdistribusi. Bisa dibuat secara mirroring atau bagian data tertentu di satu tempat, bagian data yang lain di tempat yang lain. Kemudian kebutuhan koneksi secara fisik. Semua peralatan yang berpartisipasi maka harus terhubung secara langsung. Peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi secara fisik yaitu adalah PC, kemudian NIC, network media, media jaringan, repeater, hub, bridge, switch, router. Mengenai masing-masingnya, repeater seperti apa, insya Allah nanti kita bahas. Ada beberapa macam jenis jaringan. Ini berdasarkan areanya. 3 macam jenis jaringan berdasarkan areanya. Yang pertama adalah LAN, yaitu Local Area Network, di mana jaringannya itu berada di area lokal, misalkan hanya berada dalam satu ruangan atau beberapa ruangan yang saling berdekatan. Kemudian ada yang namanya MAN, bacanya ya mau MAN terserah lah, mau MAN atau MAN. Kalau LAN atau LAN itu juga bisa juga. MAN itu adalah jaringan dengan area metropolitan area network, misalkan menghubungkan di dalam wilayah suatu kota. Kemudian yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network, jaringan dengan skala area yang luas. Nah, internet itu yang sering kita gunakan itu adalah salah satu bentuk dari WAN. Yang membedakan hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu di antara yang lainnya. Kemudian yang pertama local area network. Ini beroperasi pada area yang terbatas. Koneksi peralatan berdekatan, menyediakan full time konektivitas biasanya menggunakan kabel. Kemudian kendali jaringan di bawah administrator lokal. Contohnya jaringan dalam satu ruangan atau satu gedung. Kemudian ada Metropolitan Area Network, meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi, menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan yang kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. Kemudian ada Wide Area Network, ini beroperasi pada area geografis yang luas, terdiri dari beberapa jaringan lokal area, beberapa daerah yang saling dihubungkan, kemudian menghubungkan antara LAN menggunakan teknologi serial. Peralatan jaringan tersebar pada area yang luas. Nah, ini contoh jaringan yang luas ini adalah internet. Nah, ini internet. Internet merupakan jaringan juga, gabungan dari jaringan-jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu jaringan yang besar di dunia. Dengan policy yang sama, memungkinkan beberapa sistem operasi bisa saling berkomunikasi. Analoginya, beberapa suku bangsa saling berkomunikasi menggunakan bahasa komunikasi satu, yaitu